Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang pengiriman buah. Nggak cuma buah sih, sebenarnya barang apapun yang bisa busuk tapi dari luar Jawa. Kalau misalnya ada pertanyaan kayak gue ada baca di TikTok gue, kiriman dari Papua buah itu gimana ke luar negeri, sedangkan di Papua ini tidak ada container river. Oke, gue akan ngebawa bahasan ini dalam coret-coretan gue. Mungkin kalian akan lebih menyukai karena lebih paham ya. Sebenarnya di sini gue akan bikin satu gambar pulau ya. Misalnya ini Papua nih, Papua. Nah itu gue ada gambar ya. Ini Papua, ini Surabaya. Ini kan Sorong ya. Pengiriman dari Sorong ke Surabaya ini kan harus menggunakan container river. Kalau nggak pakai container river ini sebenarnya ini nggak mungkin bisa, karena barang kalian bisa busuk karena di dalam kontainer itu panasnya minta ampun. Jadi harus tetap menggunakan container river. Tapi pertanyaannya adalah di sini kan nggak ada container river di Sorong. Gimana caranya? Nah sebenarnya kalau kalian berpikir container river ini kan kontainer pendingin. Kalian bawa dari Surabaya ke Sorong menggunakan kapal laut. Container rivernya ini tuh udah nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena kalian ngirim Surabaya Papua aja itu udah mahal banget. Dan yang kalian kirim adalah kontainer kosong, hanya untuk stuffing barang kalian terus dikirim balik ke Surabaya. Menurut gue ini nggak mungkin bisa terjadi. Tapi cara yang benar adalah, kalau misalnya gue boleh gambar di sini, pemerintah punya program namanya tol laut. Jadi Surabaya ke Sorong itu ada rute. Dan mereka itu mengirim barang namanya bapokting. Bapokting adalah bahan pokok penting. Jadi bahan pokok penting itu kontainer-kontainer yang dikirim ke luar Pulau Jawa dan bisa disubsidi. Kalau misalnya bapokting ini dikirim, ada dua pilihan. Pertama menggunakan dry container atau river container. Nah kalau misalnya saat ini pengiriman semuanya hanya menggunakan dry, kita harus men-trigger dulu nih. Dari Surabaya ada pengiriman ke Sorong yang menggunakan river. Jadi kalau misalnya saat ini pengiriman dari Surabaya ke Papua itu cuma dry semua, kita harus men-trigger dulu nih. Gimana caranya ada kiriman dari Surabaya ke Papua menggunakan river? Nah pertanyaan selanjutnya adalah, orang yang ngirim river kan juga nggak akan kirim kalau nggak ada marketnya. Jadi yang harus dibikin apanya dulu adalah kita harus create marketnya dulu di Papua. Misalnya contoh, orang Papua harus mulai mensukai nugget misalnya, ice cream atau apapun, supaya ketika permintaan itu muncul, otomatis market atau pasar mulai menyetok barang. Ketika menyetok barang, mereka kirim dari Surabaya baru kirim ke Papua menggunakan river. Dan baru di situ kalian bisa menggunakan rivernya untuk kirim kontainer balik ke Surabaya. Barangnya adalah buah. Jadi kalian harus paham dulu bahwa konsepnya di sini bukannya kalian ngambil kontainer kosong terus kalian kirim balik ke Surabaya, bukan. Harus di-trigger dulu dari kesukaan orang Papua itu ice cream, nugget, supaya ada pasar yang minta ke Surabaya, kirimin nugget dong ke Papua menggunakan river container. Dia kirim nih. Ketika dia kirim kan kontainer juga nggak mungkin bawa balik kosongan. Dia harus ngirim barang. Harus diisi barang supaya nggak rugi logistiknya. Di situ kalian bisa manfaatin barang kalian untuk masuk ke dalam kontainer river tersebut dan kalian bisa kirim ke Surabaya langsung diekspor. Jadi itu adalah cara kalian bisa ngirim kontainer river tanpa harus ngirim kosongan dulu ke daerah asal kalian. Harus di-trigger dulu nih. Pengiriman dari Jawa ke sananya harus ada menggunakan river. Jadi kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan pantengin channel ini supaya bisa ngajarin kalian tentang dunia ekspor di Indonesia. So, stay tuned.